Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan saat ini narasumber saya sudah bertambah. Mas Ruby Alamsyah sudah hadir di sini, pakar IT kita. Tadi kita bercerita dengan Mas Erlangga di sini, Mas Ruby, pakar digital forensik kita. Mas Erlangga menceritakan bahwa menariknya website judi online ini kalau diblokir, diblok atau dimatikan nggak masalah, karena game itu tetap sama. Jadi korban-korban ini juga uangnya nggak hilang. Ini ternyata ada permainan atau bagaimana sih? Bagaimana pantauannya? Maksudnya nggak hilang gimana? Jadi meskipun diblokir websitenya, game itu tetap ada, hanya berganti website saja. Oh ya, jadi kebijakan dan action yang dilakukan pemerintah, utamanya lewat Kominfo selama ini kan utamanya adalah pemblokiran. Nah, pemblokiran itu bisa dilakukan dengan dua parameter, satu domain name dan IP address. Nah, once domain name-nya atau IP address-nya diblokir, para pemilik judi online ini, bandar-bandar judi online ini, mereka sudah punya mekanisme untuk langsung otomatis merubah nama domain yang terblokir tadi, IP yang terblokir tadi, dengan sistem yang otomatis tadi, ya kesannya di user itu nggak ada masalah, sehingga ya user tetap masih bisa gunakan. Apalagi kalau menggunakan aplikasi mobile gitu ya. Nah, aplikasi mobile cuma diblokir domain name, IP address, otomatis mereka replace domain name dan IP address yang tidak terblokir itu, otomatis aplikasi tetap jalan biasa aja, dan sistem deposit dan lain-lainnya tetap berfungsi seperti biasa. Sekarang sebelum kita menceritakan tadi bagaimana kemudian berhenti, kita masih ingin menggali bagaimana kemudian Mas Erlangga ini bisa sampai 2 tahun ikut judi online. Apa pernah terpikir bahwa ini game judi online ini kok pinter ya? Di saat mau berhenti, dikasih menang, gitu nggak sih? Jelas kita berpikir kayak gitu. Justru karena kita berpikir kayak gitu, kita main terus tuh. Kayak oke, hari ini kalah, kayaknya besok nih waktunya saya menang nih, waktunya gue menang nih. Justru karena kita punya kepercayaan seperti itu, mental seperti itu yang buat kita main lagi, mungkin besok menang, dan akhirnya nggak pernah menang. Nah, saya nggak tahu ya, ini saya menduga-duga saya, Mas Ruby, bahwa apakah ini ada teknologi AI yang juga bisa membaca ini korban-korbannya ini, kalau misalnya nggak ada kasih menang itu juga nggak ada yang mau lah, tapi ketika mereka dikasih kalah, kemudian menang, itu kayak gimana sih, Mas? Nah, judi online, keywordnya kan ini online dan sistem, alias bukan judi yang tradisional, ada bandar fisik segala macam ya. Nah, karena sifatnya online, mereka simple aja, mereka bukan AI, nggak perlu buat AI, mereka menyiapkan algoritma khusus. Algoritma khusus yang bisa membuat orang ujung-ujungnya akan edik. Nah, algoritma itu udah diatur sedemikian rupa, memang akan membuat korban-korban yang newbie pemain yang awal-awal itu pasti akan kalah pada ujung-ujungnya, terakhirnya. Nah, algoritma inilah yang akan membuat orang terkesannya ketagihan, terkesannya akan mencoba main terus, berharap menang, dan sempat menang. Dan algoritma itu udah disiapkan oleh mereka. Kalau orang awam kan kesannya nggak paham di belakang itu ada apa gitu loh. Nah, itu udah disiapkan sedemikian rupa agar pemain judi online itu memang selalu akan tertarik untuk selalu main walaupun kalah. Sadar nggak Mas Erlangga, ada algoritma khusus yang dibuat supaya korban itu ketagihan? Sadar. Saya yakin orang yang saat ini masih main di judi online itu pun sadar. Ada algoritma yang Abang Robi bilang tadi, ada itu algoritma itu. Tapi kita punya mental mungkin sudah rusak. Di situ karena kita mental sudah rusak. Jadi justru kita berharap mungkin karena kita tahu di algoritma itu ada hari kita akan menang. Gitu misalnya, ya udah kita jadi punya harapan di situ. Itu yang pada saat menang itu janji nggak sih? Nah, ntar kalau aku udah menang nih, berhenti gitu. Iya dong, jelas. Tapi itu mungkin bisa diucapin 100 kali, ulang lagi gitu. Sampai mereka benar-benar udah mentok dan mereka udah kena batunya untuk tanggung jawab sendiri lah udah. Bentar, Mas Erlangga ketika menang besar tadi hingga 10 juta itu nggak pengen berhenti? Mbak, saya pernah menang 300 juta, Mbak. Wow. Itu cuma jadi laptop sama handphone, sisanya saya masukin lagi. Deposit? Iya. Berarti untungnya 300 juta, ruginya sampai 3 miliar katanya? Ya, totali 2 tahun. Kan itu, berjalan ya. Apa rasa yang ada di hati Mas Erlangga ketika menang gitu loh? Kurang Kurang dong. Oke, ketika kalah
Ketika kalah, ya pasti kita blaming, nyalain diri sendiri, malu, nutup diri dari sosial. Ya, kita sering dengar saat orang kalah itu mereka itu yang dirasa. Tapi saat menang kan jarang nih orang yang bahas saat menang. Nah, saat menang kita ngerasa kurang. My God, oh my God. Oke, saya tanya kepada Mas Iqbal di sini. Mas Iqbal, baru kali ini saya dengar bahwa ternyata efek yang dirasakan korban judi online ini adalah ketika menang. Bukannya oke, berhenti sudah sampai di sini tapi kurang. Aku mau lo coba lagi. Ini seperti apa? Ya, itu disebut dengan adiksi ya, bahwa ini bukan hanya bicara tentang behavior, tapi juga aspek kognitif, di mana mereka memiliki rasa penasaran. Dan inilah kesempatan para pemilik judi ini memahami psikologi para pelakunya ini. Makanya masih mereka akan mencoba lagi. Karena ketika mereka sudah terjebak pada jeratan hutang, mereka akan berusaha membayarnya dengan cara instan juga. Disitulah muncul pinjaman online. Maka saya meyakini produk judi online itu juga berkorelasi positif dengan maraknya pinjaman online. Karena mereka tahu para penjudi yang kalah ini pasti akan mencari uang terus. Kalau dia nggak tahu sebelum ada pinjaman online, para penjudi offline itu biasanya dia menjual barang, mencuri, merampok ya. Tapi dengan ada pinjaman online, mereka dengan mudahnya bisa meminjam hanya dengan KTP, dengan instan dan hari itu sudah dapat. Itu yang membuat akhirnya judi online ini terus bekerja, terus berkembang, termasuk dengan pinjaman online. Jadi ini saya kira ada korelasinya, makanya saya menduga maraknya isu kesehatan mental masyarakat saat ini juga sangat erat dengan perilaku-perilaku di internet, termasuk dengan judi online ini. Saya melihat pemerintah harus tegas, ya, karena apalagi di pihak kepolisian sudah juga ada korban. Dan pertama minimal mereka mengecek, memastikan para aparatur, para pejabat bebas jadi judi online ini. Termasuk juga dengan menertibkan pinjaman online. Karena sudah banyak angka perceraian yang tinggi, saya kira juga berkorelasi dengan tingkat maraknya judi online dan pinjaman online. Baik, ditahan dulu Mas Iqbal. Dan kalau ini terjadi, maka dampaknya ke sumber daya manusia kita ke depan. Baik, ditahan dulu Mas Iqbal. Sekarang kita akan lihat ini pemirsa sejumlah cerita korban-korban judi online yang kemudian menjadi perhatian. Ini kita akan lihat pemirsa ya. Ini dia merupakan deretan kasus terbesar di judi online pemirsa, di mana Juni 2024 ini ada anggota TNI AD gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta. Bahkan di Papua juga ada perwira TNI AL bunuh diri karena terlilit utang judi online. Ada guru honorer juga terlibat pinjol karena judi online di Palangkaraya, Kalimantan pemirsa di April 2024. Selain itu kita lihat lagi ini kasus-kasus lainnya yang kemudian menjadi perhatian yang membuat kita berpikir bahwa judi online ini ibarat penyakit sudah sangat kronis pemirsa. Ya. Oke, sekarang saya ke Mas Erlangga lagi nih. Ya. Sampai kemudian, momen saya untuk berhenti judi online. Itu kenapa sih? Saya memulai momen saya berhenti untuk bermain judi online itu saat saya berani terbuka. Saat saya sudah tidak mau mengambil langkah, kita nggak bisa nutup diri lagi, kita isolasi sosial udah nggak bisa, kita harus cari makan keluar, kita banyak tanggung jawab. Akhirnya saya memutuskan ambil langkah itu. Saya cerita di sosial media atau ke teman saya, ke keluarga, udah di situ jadi titik balik saya bisa dapat kontrol dari teman-teman dan dari keluarga, akhirnya saya bisa berhenti. Oke, ya itu nanti saya akan gali lagi pemirsa, selain ketika sudah terbuka kepada keluarga, efektif nggak ya? Kemudian ini benda ini kecil tapi begitu berbahaya. Ketika kita sudah matikan semua sosial media, tidak berkomunikasi dengan dunia digital oleh siapapun, mati semua handphone, kita detox, kemudian apakah kita bisa berhasil untuk memutus mata rantai judi online? Kita berhenti dari judi online, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.